Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah yang kita ketahui tentang sejarah benar-benar akurat? Apakah kebenaran itu ada, atau hanya cerita yang dikendalikan oleh pihak yang menang? Howard Zinn, seorang sejarawan Amerika, dalam bukunya A People's History of the United States, mengkritik bagaimana sejarah seringkali ditulis dari sudut pandang elit dan tidak mencerminkan kisah kaum tertindas, pekerja, dan rakyat kecil. Ia berargumen bahwa sejarah yang kita baca di buku pelajaran seringkali menyoroti prestasi para pemimpin besar, tetapi mengabaikan penderitaan orang-orang biasa. Konsep sejarah ditulis oleh pemenang adalah gagasan yang menyatakan bahwa sejarah yang kita baca bukanlah representasi objektif dari peristiwa yang terjadi, melainkan lebih sering merupakan versi yang dibuat oleh mereka yang menang. Sejak dulu, para pemenang perang, penguasa yang berkuasa, dan pihak yang mendominasi seringkali mengontrol bagaimana peristiwa masa lalu diceritakan. Dari perang besar hingga kebijakan politik, siapa yang menulis sejarah? Apa yang terjadi jika cerita yang kita tahu sebenarnya bukan cerita yang sebenarnya? Mari kita cari tahu apakah kebenaran itu benar-benar ada. What is history but a fable agreed upon? Frasa ini tidak memiliki satu asal-usul pasti, tetapi gagasannya telah berkembang sejak zaman kuno. Napoleon memahami bahwa sejarah bukanlah catatan netral, melainkan sesuatu yang dapat dikontrol oleh penguasa untuk membentuk narasi tertentu. Siapa yang mengendalikan masa lalu, mengendalikan masa depan. Siapa yang mengendalikan masa kini, mengendalikan masa lalu. Ini menggambarkan bagaimana mereka yang berkuasa dapat mengubah atau menghapus sejarah demi kepentingan politik mereka. Sejarah yang kita pelajari seringkali bukanlah kebenaran mutlak, tetapi versi yang diinginkan oleh mereka yang menang. Pemenang dalam perang atau penguasa yang berkuasa memiliki kendali atas bagaimana peristiwa diceritakan, siapa yang menjadi pahlawan, dan siapa yang akan dikenang sebagai penjahat. Dalam sejarah, mereka yang kalah seringkali dilupakan, dihancurkan, atau dijadikan musuh dalam narasi resmi. Sebaliknya, mereka yang menang membentuk kisah mereka sendiri untuk mempertahankan kekuasaan dan legitimasi mereka. Tapi, seberapa sering sejarah yang kita ketahui ini telah dimanipulasi? Mari kita lihat beberapa contoh bagaimana pemenang perang atau penguasa menulis ulang sejarah untuk keuntungan mereka sendiri. Sejarah kuno, menghapus musuh dan mengagungkan penguasa. Di Mesir kuno, para Firaun memiliki kendali penuh atas bagaimana sejarah mereka akan dikenang. Salah satu contohnya adalah Hatshepsut, seorang ratu yang berhasil memerintah Mesir dengan cemerlang. Namun, setelah kematiannya, penerusnya Thutmose III menghapus namanya dari banyak monumen dan menggantinya dengan namanya sendiri. Kaisar pertama Tiongkok, Qin Shi Huang, terkenal karena menyatukan negeri, tetapi juga karena menghancurkan buku-buku yang tidak sesuai dengan pandangannya. Ia membakar banyak teks filsafat dan sejarah, serta mengeksekusi para cendekiawan yang menentang narasinya. Dengan demikian, ia memastikan bahwa sejarah yang tertulis hanya mendukung rezimnya. Bangsa Romawi memiliki kebiasaan yang disebut damnatio memoria, yaitu menghapus nama dan gambar seseorang dari catatan sejarah jika mereka dianggap sebagai pengkhianat atau ancaman bagi negara. Kaisar Nero dan Caligula, misalnya, mengalami upaya penghapusan ini setelah mereka jatuh dari kekuasaan. Sejarah yang kita baca di buku pelajaran seringkali bukanlah gambaran utuh dari masa lalu, melainkan versi yang diinginkan oleh pemenang perang atau penguasa. Mereka menentukan siapa yang disebut sebagai pahlawan, siapa yang menjadi penjahat, dan peristiwa mana yang layak diingat atau justru dilupakan. Sejarah tidak selalu berisi fakta-fakta objektif, melainkan hasil seleksi dan manipulasi oleh mereka yang berkuasa. Jadi, mari kita lihat bagaimana perang dan revolusi besar dalam sejarah telah membentuk narasi yang seringkali berpihak pada pemenang. Setelah Perang Dunia II, narasi sejarah yang mendominasi adalah bahwa negara sekutu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Prancis adalah penyelamat dunia dari ancaman Nazi Jerman dan Kekaisaran Jepang. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki 1945 oleh Amerika Serikat yang menewaskan lebih dari 200.000 warga sipil seringkali disajikan sebagai keputusan sulit yang harus diambil demi menghentikan perang. Pembantaian di Dresden, di mana Inggris dan AS mengebom kota Jerman tanpa alasan militer yang jelas, jarang diceritakan dalam sejarah mainstream. Uni Soviet, yang ikut serta dalam kemenangan sekutu, melakukan berbagai kejahatan perang di Eropa Timur, tetapi ini jarang diceritakan dalam buku-buku sejarah Barat. Sejarah yang kita baca di buku pelajaran biasanya menampilkan para pemenang sebagai pahlawan dan pihak yang kalah sebagai penjahat, pemberontak, atau sekadar catatan kaki. Tetapi, bagaimana dengan kisah mereka yang kalah? Apakah mereka benar-benar jahat?
Atau hanya tidak memiliki kesempatan untuk menuliskan versi mereka sendiri? Ambil contoh Perang Dunia II, di mana sekutu menuliskan sejarah sebagai kemenangan atas kejahatan absolut, yakni Nazi Jerman dan Kekaisaran Jepang. Memang benar bahwa Nazi melakukan kebrutalan yang tak terampuni. Tetapi bagaimana dengan kejahatan perang yang dilakukan oleh pemenang, pengeboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat, yang membunuh lebih dari 200.000 warga sipil? Seringkali diceritakan sebagai keputusan sulit yang harus diambil untuk mengakhiri perang lebih cepat. Namun, dari perspektif korban, itu adalah tindakan yang sama brutalnya dengan genosida. Hal yang sama terjadi dengan Uni Soviet yang, setelah perang, melakukan berbagai kejahatan terhadap warga Jerman. Tetapi fakta ini jarang masuk dalam buku sejarah mainstream, karena tidak sesuai dengan narasi kemenangan sekutu. Dalam banyak kasus, sejarah perang lebih menonjolkan kisah heroisme pemenang dan menghapus atau meminimalkan penderitaan pihak yang kalah. Hal serupa juga terjadi dalam Revolusi Prancis. Narasi sejarah yang dominan menggambarkan revolusi ini sebagai kemenangan rakyat melawan tirani kerajaan yang menindas. Raja Louis XVI dan Marie Antoinette digambarkan sebagai simbol kebengisan aristokrasi, sementara para revolusioner dipuji sebagai pahlawan kebebasan. Namun, sisi yang jarang diceritakan adalah bahwa banyak rakyat biasa yang awalnya mendukung revolusi, akhirnya menjadi korban dari pemerintahan teror yang dipimpin oleh Robespierre. Mereka yang dianggap tidak cukup revolusioner dipenggal tanpa peradilan yang adil. Bahkan setelah revolusi, Prancis kembali dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, yang ironisnya menjadi penguasa absolut, sama seperti monarki yang baru saja digulingkan. Ini menunjukkan bahwa sejarah seringkali menyederhanakan kompleksitas suatu peristiwa untuk menyesuaikan dengan narasi pemenang. Contoh lain yang menunjukkan manipulasi sejarah oleh pemenang adalah kolonialisme Eropa. Bangsa Eropa yang menjajah berbagai wilayah di dunia menulis sejarah seolah-olah mereka adalah pembawa peradaban, sementara rakyat pribumi digambarkan sebagai kaum yang belum beradab dan membutuhkan bimbingan. Christopher Columbus dalam sejarah Barat dikenal sebagai penemu dunia baru. Tetapi bagi penduduk asli Amerika, ia adalah awal dari kehancuran peradaban mereka. Setelah kedatangannya, lebih dari 90% populasi pribumi Karibia dan Amerika Latin musnah akibat penyakit dan kekerasan yang dibawa oleh para penjajah. Namun, dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh Barat, cerita ini lebih banyak menyoroti keberanian dan petualangan Columbus dibandingkan dengan penderitaan bangsa pribumi. Dalam banyak kasus, pemenang perang dan penguasa suatu era menggunakan sejarah sebagai alat legitimasi kekuasaan. Hal ini terlihat jelas dalam bagaimana berbagai rezim totaliter di dunia mencoba menghapus fakta-fakta yang tidak menguntungkan mereka. Stalin di Uni Soviet misalnya, tidak hanya mengeksekusi lawan politiknya, tetapi juga menghapus mereka dari foto dan dokumen resmi, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Rezim Korea Utara saat ini mengajarkan sejarah yang hanya menampilkan pemimpinnya sebagai sosok ilahi yang tidak pernah melakukan kesalahan. Dengan demikian, sejarah bukan hanya menjadi rekaman peristiwa masa lalu, tetapi juga alat politik yang sangat efektif untuk membentuk opini publik. Dalam sejarah filsafat, banyak pemikir besar yang mempertanyakan konsep kebenaran dan bagaimana sejarah ditulis. Mereka memahami bahwa kebenaran tidak selalu merupakan sesuatu yang mutlak dan objektif, melainkan seringkali dibentuk oleh kekuasaan dan kepentingan politik. Plato, Friedrich Nietzsche, Michel Foucault, dan Thomas Hobbes adalah beberapa filsuf yang menggali hubungan antara kebenaran, sejarah, dan dominasi kekuasaan. Plato, dalam karyanya The Republic, mengajukan gagasan bahwa kebenaran seringkali dikendalikan oleh penguasa. Menurutnya, masyarakat tidak selalu melihat realitas sebagaimana adanya, tetapi hanya menerima versi realitas yang telah disusun oleh mereka yang berkuasa. Ia menggambarkan hal ini melalui Allegory of the Cave, perumpamaan gua, di mana manusia yang terikat di dalam gua hanya dapat melihat bayangan di dinding dan menganggap bayangan tersebut sebagai realitas. Padahal, di luar gua, ada dunia yang jauh lebih luas. Plato menyoroti bahwa kebenaran yang diterima oleh rakyat seringkali hanyalah ilusi yang dibuat oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Jika pemimpin dapat mengendalikan informasi yang diterima rakyat, maka mereka juga dapat mengontrol pemahaman rakyat tentang dunia. Friedrich Nietzsche, dalam On the Genealogy of Morals, mengkritik bagaimana moralitas yang kita kenal saat ini sebenarnya diciptakan oleh kelompok yang menang dalam sejarah. Ia berpendapat bahwa moralitas tradisional, terutama moralitas Kristen, yang mengajarkan pengorbanan dan kesabaran, bukanlah kebenaran universal, melainkan hasil dari dominasi kelompok yang berkuasa untuk mengendalikan masyarakat. Nietzsche menyoroti bahwa pemenang dalam sejarah seringkali menentukan mana yang dianggap sebagai baik dan buruk sesuai dengan kepentingan mereka. Sebagai contoh, konsep kepahlawanan dalam sejarah seringkali disusun oleh mereka yang menang, sementara pihak yang kalah digambarkan sebagai pengkhianat atau penjahat. Dengan demikian,
Sejarah bukan hanya kumpulan fakta, tetapi juga konstruksi moralitas yang telah dipolitisasi. Michel Foucault memperdalam pemahaman tentang hubungan antara sejarah dan kekuasaan dalam karyanya, The Archaeology of Knowledge. Ia berpendapat bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang netral dan objektif, melainkan sebuah konstruksi sosial yang dibentuk oleh relasi kekuasaan. Menurut Foucault, kebenaran selalu terikat dengan kekuasaan, dan siapapun yang mengendalikan wacana narasi dominan dalam suatu masyarakat juga mengendalikan apa yang dianggap sebagai kebenaran pada suatu era tertentu. Thomas Hobbes, dalam Leviathan, juga menyoroti bagaimana kekuasaan berperan dalam membentuk konsep kebenaran dan realitas sosial. Ia berpendapat bahwa tanpa kekuasaan yang kuat, masyarakat akan jatuh ke dalam kekacauan dan perang tanpa akhir. Oleh karena itu, negara atau penguasa memiliki peran penting dalam menciptakan kebenaran yang dipatuhi oleh rakyat. Hobbes percaya bahwa penguasa memiliki otoritas untuk mendefinisikan hukum, moralitas, dan bahkan sejarah yang harus dipercayai oleh masyarakat. Namun, ini juga berarti bahwa kebenaran dalam masyarakat seringkali merupakan hasil dari kepentingan politik penguasa, bukan sesuatu yang benar-benar mutlak. Kebenaran adalah salah satu konsep paling mendasar dan paling diperdebatkan dalam filsafat. Apakah kebenaran itu ada? Jika ya, apakah ia bersifat mutlak atau justru relatif tergantung pada sudut pandang? Para filsuf selama berabad-abad telah mencoba memahami hakikat kebenaran, dan mereka memiliki jawaban yang beragam. Beberapa percaya bahwa kebenaran adalah sesuatu yang absolut, sementara yang lain berpendapat bahwa kebenaran hanyalah konstruksi sosial yang terus berubah. Salah satu pandangan yang berkembang dalam filsafat adalah relativisme kebenaran, yang menyatakan bahwa kebenaran tidak bersifat universal. Apa yang dianggap benar dalam suatu budaya atau oleh individu tertentu, belum tentu berlaku bagi kelompok atau individu lain. Ini mengarah pada pemahaman bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang tetap, tetapi bergantung pada konteks sosial, budaya, dan bahkan politik. Misalnya, di masa lalu, banyak orang percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Pada saat itu, berdasarkan pemahaman dan bukti yang tersedia, itu adalah kebenaran yang diterima secara luas. Namun, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, pandangan ini terbukti salah dan digantikan oleh model heliosentris, di mana matahari adalah pusat tata surya. Namun, jika kebenaran benar-benar relatif, apakah itu berarti tidak ada kebenaran yang absolut? Beberapa filsuf berpendapat bahwa ada kebenaran objektif yang tetap berlaku di luar persepsi manusia. Kebenaran objektif adalah sesuatu yang tidak bergantung pada sudut pandang atau pengalaman individu. Misalnya, fakta bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius di permukaan laut adalah kebenaran yang tidak berubah, terlepas dari siapa yang mengamati atau bagaimana seseorang merasakannya. Pandangan ini menyiratkan bahwa ada aspek realitas yang tetap, meskipun manusia mungkin belum sepenuhnya memahami atau menemukannya. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa kebenaran selalu subjektif, bergantung pada sudut pandang dan pengalaman seseorang. Misalnya, dalam hal kepercayaan agama, seseorang mungkin percaya bahwa suatu dewa atau kekuatan spiritual tertentu ada, sementara orang lain mungkin tidak. Dalam hal ini, kebenaran menjadi sesuatu yang sangat personal dan tidak bisa diukur dengan cara yang sama seperti kebenaran ilmiah. Ketika membahas sejarah, pertanyaan tentang objektivitas dan subjektivitas kebenaran menjadi semakin rumit. Sejarah sering dianggap sebagai kumpulan fakta tentang masa lalu, tetapi apakah sejarah bisa benar-benar objektif? Jika sejarah ditulis oleh manusia, maka ia juga akan dipengaruhi oleh sudut pandang, interpretasi, dan bahkan bias dari mereka yang menuliskannya. Sejarah yang kita baca di buku-buku seringkali merupakan versi yang telah dipilih, disusun, dan terkadang dimanipulasi oleh penguasa atau pihak yang menang dalam suatu peristiwa. Misalnya, dalam Perang Dunia II, negara-negara sekutu menggambarkan diri mereka sebagai penyelamat dunia dari kejahatan Nazi, tetapi sejarah yang ditulis oleh pihak yang kalah mungkin memiliki perspektif yang sangat berbeda mengenai peristiwa tersebut. Begitu pula dalam sejarah kolonialisme, bangsa penjajah sering menulis bahwa mereka membawa peradaban ke tanah jajahan. Sementara bagi rakyat yang dijajah, sejarah tersebut adalah kisah penindasan dan eksploitasi. Teknologi modern juga memainkan peran besar dalam membantu kita mengungkap kebenaran sejarah. Dengan adanya digitalisasi arsip dan dokumen sejarah, semakin banyak sumber yang bisa diakses oleh masyarakat umum, bukan hanya oleh akademisi atau pemerintah. Arsip yang dulunya tersembunyi, kini bisa ditemukan dan diteliti kembali, membuka kemungkinan bagi penulisan ulang sejarah yang lebih akurat. Misalnya, dokumen-dokumen rahasia dari Perang Dunia Kedua yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai informasi sensitif,
kini dapat diakses, mengungkap sisi lain dari perang yang sebelumnya tidak banyak diketahui oleh publik. Selain itu, penelitian sejarah yang lebih objektif menjadi sangat penting dalam upaya mencari kebenaran. Sejarawan harus berusaha untuk tidak hanya mengandalkan sumber dari satu pihak, tetapi juga meneliti arsip dari berbagai negara, wawancara dengan saksi mata, dan menggunakan metode ilmiah dalam mengkaji bukti sejarah. Metode ini membantu mengurangi bias dan memberikan gambaran yang lebih adil terhadap peristiwa yang terjadi. Mencari kebenaran dalam sejarah memerlukan sikap kritis dan keterbukaan dalam melihat berbagai sudut pandang. Sejarah bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan sebuah narasi yang terus berkembang seiring dengan ditemukannya bukti baru dan dibukanya lebih banyak arsip sejarah. Dengan pendekatan yang lebih luas dan objektif, kita dapat memahami sejarah dengan lebih adil dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana dunia ini terbentuk. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah sejarah yang kita kenal benar-benar mencerminkan kenyataan, atau hanya potongan kecil dari sebuah narasi yang lebih luas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya di Kronos Cendekia. Karena di sini, kita selalu mencari kebenaran di balik cerita yang selama ini kita anggap pasti. Sampai jumpa di video selanjutnya.